Kabar bohong atau hoax masih saja merajalela dan marak beredar di media sosial. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengeluarkan peraturan Menteri Kominfo terkait pemblokiran media sosial. Kemenkominfo mengungkapkan telah melakukan beberapa inisiatif kunci yang terbukti efektif mengurangi jumlah persebaran hoax terkait COVID-19. Hingga saat ini telah teridentifikasi 2020 konten hoax yang beredar di media sosial. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, untuk melakukan pemblokiran terhadap perusahaan penyelenggaraan media sosial, mesti melalui sejumlah tahapan. Sementara dalam peraturan menteri tersebut, akan mengatur soal sanksi administratif dan kejelasan hukum dalam pemblokiran media sosial. Samuel menjelaskan, dalam satu permintaan pemblokiran media sosial atau konten tertentu, pemerintah harus mengikuti protokol dengan tetap menyertakan aturan yang membuktikan bahwa konten atau media sosial itu mengandung hoax. Di sisi lain, pemerintah bisa melakukan penutupan ke media sosial yang terbukti tidak memblokir hoax meski platformnya dibanjiri oleh hoax. Samuel menyatakan, media sosial bisa ditindak apabila tidak bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk melawan hoax. Sementara itu, konten-konten hoax yang berhasil diungkap Kominfo sebanyak 2020 hoax yang berkaitan dengan virus corona atau COVID-19. Dari 2020 hoax, Kominfo mengklaim telah menurunkan atau take down sebanyak 1.759 hoax, sedangkan ada 1.957 hoax bersifat kategori. Tim Liputan Berita 1. Wacana aturan blokir sosmed, itulah topik dialog kita pagi ini. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berkomitmen meningkatkan pengendalian penyebaran informasi hoax yang marak beredar di media sosial. Terkait hal itu, Kemenkominfo akan menyiapkan peraturan menteri yang akan mengatur dengan jelas tahapan pemblokiran media sosial. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan anggota Komisi 1 DPR RI, ada Pak Bobi Adityo Rizaldi. Selamat pagi, Pak Bobi. Selamat pagi, Mbak Patricia. Baik, kita juga sudah terhubung dengan juru bicara Kemenkominfo, ada Pak Dedi Permadi. Selamat pagi, Pak Dedi. Selamat pagi, Mbak Petris, Pak Bobi. Iya, pemirsa, kami juga mengajak Anda berinteraksi melalui sambungan telepon yang tertera di bawah layar kaca Anda. Kita mulai dialog, saya ke Pak Bobi terlebih dahulu. Pak Bobi, hoax bukanlah hal yang baru pasti di Indonesia. Bertahun-tahun kita berperang melawan hoax atau berita bohong. Nah, ini ada dari pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo akan membuat atau menyusun peraturan menteri terkait dengan hal ini. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan adanya permen yang akan mengatur tentang pemblokiran media sosial? Kami kalau dari parlemen itu melihatnya dari kacamata dua perspektif yang berbeda. Pertama, dari sisi regulator, kita ingin memastikan bahwa payung hukum selama ini tetap berpegangan pada landasan konstitusi kita di pasal 28E Undang-Undang 1945, lantas juga yang relevan dengan Undang-Undang 9 tahun 98, yaitu bagaimana menyampaikan pendapat, dan juga bagaimana Undang-Undang 39 tahun 99 tentang HAM. Intinya bahwa media itu adalah ranah publik dan itu menjadi harus dijaga sesuai dengan konstitusi. Nah, dari sisi pengguna atau dari sisi masyarakatnya itu kan sudah ada undang-undang ITE. Juga banyak juga kalau terkait dengan medsos ini ada SE Kominfo 19/2014 itu mengenai situs-situs negatif. Lantas ada lagi surat edaran Kominfo yang 3/2016 mengenai bagaimana pelanggaran-pelanggaran ITE. Nah, kita juga punya undang-undang ITE, tetapi memang undang-undang ITE ini kalau dari kacamata hukum sifatnya itu ultimum remedium, yaitu menghukum represif setelah hal terjadi. Nah, kita harapkan memang permen ini bisa menutupi celah hukum tersebut. Nah, celah hukumnya kalau di Jerman atau Singapura itu kan sudah ada undang-undang mengenai medsos, khusus mengenai medsos. Nah, kita tidak ada. Nah, dengan ada permen Kominfo ini paling tidak para pengguna ini kan lebih mengatur hoax itu dari sisi siapa yang memproduksinya. Nah, semoga ini bisa lebih tajam sehingga jangan sampai juga
banyak mengkriminalisasikan yang penyebar hoax itu yang memforwardnya, tetapi kita harus bisa sampai ke siapa pabrik pembuat hoaxnya. Oke, Jadi, tapi berarti bagi kita, mereka yang istilahnya mengambil peran hanya untuk forward saja atau melanjutkan pesan, ini juga harus dijatuhi hukuman seperti pemblokiran medsos, Pak Bobi? ini yang kita tunggu payung hukumnya dari SE Kominfo ini, apakah dari take down-nya itu akun pembuat produser hoax-nya, apakah forwardernya. Kalau forward untuk hoax itu kan di Undang-Undang ITE itu sudah ada. Nah, ini mungkin diatur lebih detail, saya belum tahu bagaimana pengaturannya, tetapi paling tidak kalau ini sudah jelas sanksi hukumnya, sanksi administrasinya, bisa diuji material di pengadilan, saya rasa cukup fair. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan Undang-Undang ITE itu memiliki pasal karet, yaitu karena sifatnya ultimum remedium, dia itu setelah terjadi. Dengan adanya Permen Kominfo ini, paling tidak semoga bisa mencegah hal tersebut terjadi. Nah, ini yang bentuk lengkapnya, kami kan ini adalah peraturan di bawah peraturan perundang-undangan, yang itu memang ranahnya regulator atau dari eksekutif. Makanya kami masih memerlukan informasi lebih lanjut. Oke, saya ke Pak Dedi kemudian. Pak Dedi, apakah peraturan menteri ini nantinya akan berlaku untuk semua konten ataukah mungkin hanya konten-konten tertentu saja, Pak Dedi? Terima kasih Mbak Petris dan Pak Bobi. Untuk peraturan Menteri Kominfo yang akan dikeluarkan itu memang akan berusaha untuk menjangkau atau mencakup isu hoax secara komprehensif. Jadi kita tunggu ya skopnya seperti apa, sekarang masih didiskusikan supaya peraturan menteri ini betul-betul bisa menjadi pegangan kita untuk penegakan hukum dan penindakan konten secara berkelanjutan. Oke, Pak Bobi, kalau kita melihat sinergitas antara pemerintah dan juga pihak startup seperti itu, Anda sendiri melihatnya sejauh ini bagaimana koordinasi ataupun sinergitas antara pemerintah dan juga startup? Jadi startup ini kan memang ada beberapa bentuk atau format. Apakah startup itu sebagai platform, apakah startup itu sebagai pembuat konten medsosnya. Nah, ini yang saya nanti rasanya sih kalau misalkan men-take down platform sampai misalkan platform YouTube atau Facebook yang medsos-medsos besar ini, saya tidak tahu apakah memang itu yang dimaksud atau hanya akun-akunnya saja. Nah, kalau akun-akunnya memang terkendala bahwa beberapa platform medsos itu kan masih memerlukan izin dari sananya. Kalau ini berbeda seperti misalkan di SE yang situs negatif, misalkan porno atau judi, itu kan bisa langsung karena langsung nama websitenya. Nah, kalau sekarang itu dimaksudkan akunnya atau platformnya atau websitenya. Nah, ini perlu penjelasan yang lebih rinci lagi. Oke, nah itu Pak Dedi, sejauh ini bagaimana sinergitas dan juga koordinasi mungkin ya dalam penyusunan permen ini dengan Kemenkominfo, dengan startup, dan sejauh ini sudah sampai mana penyusunannya Pak Dedi? Ya Mbak Petris, saat ini sedang dalam tahap penggodokan di internal Kominfo dan tentu pada saatnya nanti kita akan melibatkan stakeholders terkait supaya ini bisa betul-betul memperhatikan termasuk untuk kepentingan PSE atau penyelenggara sistem elektronik. Baik, oke, berarti sejauh ini sudah ada koordinasi dengan sejumlah stakeholder. Bagaimana dengan masyarakat, Pak Dedi, sejauh ini? Apakah sudah mendengar aspirasi mungkin atau masukan dari pihak masyarakat? Tentu saja nanti dalam tahapan penyusunan rancangan peraturan menteri ini akan terlibat juga unsur masyarakat, Mbak, untuk mendengarkan masukan dari masyarakat secara umum. Ini sudah menjadi SOP atau bisnis proses yang baku di mana setiap penyusunan RPM pasti mendengarkan, melibatkan suara dari masyarakat secara umum. Tetapi yang jelas Kementerian Kominfo menggunakan pendekatan yang komprehensif untuk menangani isu hoax ini. Tidak hanya soal regulasi saja, tetapi kita menyebutnya sebagai pendekatan hulu, tengah, dan hilir. Di hulu kita punya literasi digital untuk jangka panjang,
kemudian di tengah kita ada penanganan konten negatif di internet untuk melakukan penindakan pada konten-konten yang melanggar berupa takedown misalnya, kemudian yang terakhir di level hilir atau penegakan hukum. Nah, disinilah Kominfo bekerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan penegakan hukum jika terjadi satu kasus hoax. Baik, saya ke Pak Bobi kembali. Pak Bobi, tadi kan Anda berbicara terkait dengan sanksi ya, bagaimana kemudian penyebar berita bohong atau hoax ini kemudian akan dijatuhi sanksi di dalam peraturan menteri tersebut. Nah, ini yang dikenakan sanksi ini apakah hanya media sosial begitu yang diketahui adanya berita bohong, atau mungkin terkait dengan akun-akun lainnya, atau mungkin media sosial secara keseluruhan, atau dalam hal ini internet, seperti itu? Ini yang kami belum mendapatkan informasi, tetapi idealnya kalau di luar negeri yang menentukan ini suatu konten itu hoax atau tidak, itu biasanya ada representasi publik. Misalkan kita di ranah penyiaran itu kan ada KPI. Nah, jangan sampai nanti ada dikotomi bahwa konten kalau misalkan di media mainstream itu ada KPI, tapi kalau literasi digital itu di eksekutif. Nah, ini kalau bisa nanti ke depan kita harus seimbangkan. Nah, terkait apakah itu akun, apakah itu platform, apakah itu yang tadi untuk take down, apa itu situsnya, itu sebenarnya bisa macam-macam. Utamanya kan kalau sekarang yang diatur yang masuk di digital. Nah, paling tidak kami ingin memastikan di dalam permen tersebut, walaupun ini belum ada legislasinya, yang idealnya itu seperti di Jerman dan Singapura ada khusus undang-undang mengenai medsos. Kalau misalkan dikatakan ini hoax, ini di take down, ini kena pasal pidana, itu publik bisa memiliki mekanisme check balance-nya, misalkan supaya tidak dikriminalisasi, oke, ini bisa dimajukan ke pengadilan. Sehingga nanti itu bisa dibuktikan apakah yang tadi memang disampaikan Pak Dirjen bahwa tidak serta-merta kalau akun itu di take down, ada beberapa protokol-protokol, oke, tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai ada subjektivitas. Kalau ada informasi yang tidak ingin didengar itu dibilangkan hoax. Nah, ini yang paling tidak ada mekanisme hal tersebut bisa masuk ke ranah pengadilan untuk dibuktikan nanti kiranya memang ada yang ingin membuktikan apakah informasi itu dinyatakan hoax atau tidak. Jadi itu paling penting dalam Permen Kominfo ini ada mekanisme tersebut. Jadi tidak lagi nanti publik mengatakan seperti Undang-Undang ITE, oh ini ada kriminalisasi, ini ada pembatasan. Itu yang paling utama. Iya, harus ada mekanisme dan juga tahapan-tahapan seperti itu ya Pak Bobi. Pak Bobi, sejauh ini dalam penyusunan peraturan Menteri Kominfo seperti itu, apa saja catatan atau mungkin masukan dari DPR terkait dengan peraturan Menteri ini? Ya, paling utama kami sama-sama menyadari bahwa hoax itu sangat berbahaya. Apalagi ditengarai bahwa memang negara kita masih memerlukan peningkatan literasi digital pada masyarakatnya. Karena minat baca itu kita termasuk dari 61 negara yang disurvei itu kita masih masuk ranking ke 60. Nah, paling tidak peraturan-peraturan ini bisa menjembatani antara informasi yang diserap oleh publik baik oleh media digital dan non-digital itu bisa memiliki rasa keadilan. Jadi jangan ada subjektivitas, itu yang paling penting utama buat saya. Jangan sampai kalau non-digital ini yang menentukan hoax atau tidaknya ada representasi publik yaitu di KPI. Tapi kalau semua ranah digital itu di eksekutif. Kalau sekarang belum ada, tidak apa-apa. Akan tetapi ada mekanisme bahwa kiranya memang yang publik yang di take down atau diberikan sanksi atau dikenakan pasal pidana itu masih memiliki jalur hukum untuk bisa membuktikan bahwa apa yang dia lakukan itu benar terjadi atau tidak, hoax atau tidak, intinya itu. Oke, Pak Jadi Didi, ada mekanisme check and balance walaupun ini peraturan di bawah peraturan perundang-undangan. Oke, Pak Didi, tadi Bapak Bobi katakan terkait dengan mekanisme dan juga tahapan. Ini bagaimana kemudian dari Kemenkominfo memastikan bahwa salah satu konten misalnya ini merupakan berita bohong atau hoax? Bagaimana tahapan-tahapan dan mekanismenya sejauh ini? Baik, terima kasih.
Saat ini sudah ada mekanisme yang sangat hati-hati di internal Kominfo melibatkan kementerian lembaga terkait. Tadi masukan dari Pak Bobi untuk pelibatan stakeholders lain, misalnya masyarakat, itu sangat baik dan tentu akan kami pertimbangkan. Saat ini Mbak, proses take down konten itu bukanlah proses yang asal-asalan, tetapi kita berusaha untuk mengidentifikasi sudah ada keterlibatan publik dalam penanganan konten hoax. Misalnya yang pertama, untuk melabeli sebuah konten itu apakah hoax atau tidak, kita menerima aduan dari masyarakat, terutama melalui aduankonten.id. Jadi justru sebagian besar identifikasi hoax itu berasal dari laporan masyarakat. Yang kedua, kita juga melibatkan masyarakat dari sisi pelabelan hoax itu sendiri. Yang melabeli tidak hanya Kementerian Kominfo, tetapi juga stakeholders terkait, misalnya Mavindo atau kumpulan dari media-media online yang saat ini juga memiliki satu platform yang bisa diakses oleh masyarakat luas, apakah berita yang dicek oleh masyarakat adalah berita hoax atau tidak. Artinya saat ini keterlibatan masyarakat sudah ada, tetapi betul itu harus ditingkatkan untuk ada mekanisme check and balances. Setelah Kementerian Kominfo menerima aduan dari masyarakat atau mengidentifikasi secara mandiri di internal Kominfo, maka Kominfo akan bekerja sama dengan platform digital untuk melakukan takedown. Dan itu ada mekanisme standarisasi serta indikator yang ketat untuk menetapkan apakah konten itu layak di take down atau tidak. Oke, artinya ada mekanismenya seperti yang dikatakan Pak Bobi tadi. Baik, ke Pak Bobi terakhir kami tanyakan bagaimana kemudian pengendalian berita bohong sejauh ini, karena pastinya pengendalian berita bohong atau hoax ini bukan hanya pekerjaan dari Kemenkominfo, tapi juga sejumlah stakeholder lain, tentunya perlu keterlibatan dari masyarakat. Sejauh ini Anda melihatnya seperti apa dan apa yang harus benar-benar diperhatikan oleh masyarakat? Ya, ini yang tadi yang saya sampaikan. Kalau misalkan di ranah penyiaran publik itu kan ada KPI, di mana norma publik itu ada representasi publik yang dilembagakan. Ya. Nah, kalau dalam hal sosmed ini, walaupun itu belum, misalkan siapa yang menentukan hoax, apakah ini sepihak, apakah hanya eksekutif, atau memang ada keterlibatan publik yang dilembagakan. Tapi tadi Pak Dedi menyampaikan, paling tidak itu ada mekanisme keterlibatan publik, bahwa hoax itu awalnya dari pengaduan masyarakat. Nah, ini yang nanti makin lama perlu kita nanti evaluasi apakah memang itu sudah cukup, karena norma ini kan yang menentukan itu tadi, kalau di penyiaran kan menentukan norma pantas atau tidak karena harus independen itu adalah publik di situ. Yeah. Dan ini hoax, ya kita lihat. Karena kebanyakan hoax-hoaxnya ini kan sebenarnya banyak menyerang hoax ke kebijakan publik. Kalau misalkan hoax, si A ada meninggal sehingga menambah traffic, itu tidak terlalu berbahaya. Tetapi yang berbahaya itu bahwa hoax yang bisa menimbulkan kegaduhan sosial, yang membuat suasana bisa tidak kondusif dan menghambat giat pembangunan. Jadi paling tidak keterlibatan publik walaupun belum diinstitusikan, ada mekanisme di dalam Permen Kominfo itu bahwa publik bisa terlibat untuk menentukan mana yang hoax, mana yang tidak. Iya, jangan sampai hoax atau berita bohong malah memunculkan kegaduhan ya Pak Bobi, seperti yang terjadi juga beberapa saat lalu pada saat unjuk rasa Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, di mana salah satu pemicu terjadinya kerusuhan adalah karena adanya berita bohong. Pak Bobi, terima kasih sudah bergabung bersama kami, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami akan lanjutkan dialog. Patricia, Pak Dedi. Kami akan lanjutkan dialog di segmen berikutnya bersama Pak Dedi Permadi, tetaplah bersama kami.